Apalagi kadang-kadang teman-teman nanya gitu, yang dari negara lain gitu kan, ente nanti kalau udah pulang mau jadi apa gitu. Cuma hakim yang sesuai dengan yang kita hafal ini mau dipakai di mana di Indonesia, Pak? Sudah selayaknya seorang mukmin mengetahui bahwasanya menetapkan hukum di antara manusia adalah hak Allah semata. Jadi orang mukmin itu harus mengetahui itu, Pak. Hak menetapkan hukum di antara manusia itu adalah haknya Allah semata. Tidak boleh disertakan di dalamnya seorang pun dari makhluk. Jadi mutlak, Pak. Ya. Makanya disebutkan di sini dalam surat Yusuf, inil hukmu illa lillah. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Kalau hari ini apalagi nih ahli-ahli hukum ini agak serem nih, Pak. Ya, berani gitu kan? Berani menghukum manusia yang bersalah misalnya dengan hukuman yang lain gitu. Nah, kalau ada pembunuh gitu kan, tiba-tiba cuma dihukum 5 tahun gitu. Kok berani gitu ya? Gimana, Pak? Nah, ini para hakim harus bertaubat ini. Hakim harus bertaubat, Pak ya. Apalagi hakimnya muslim, Pak ya. Ya, di Indonesia kan muslim kan hakimnya kan? Benar nggak? Atau ada kafir? Nah, umumnya muslim kan? Umumnya muslim. Apa ketika dulu sekolah hukum nggak belajar ini, Pak ya? Mana yang sekolah hukum, Pak? Serem ini, serem, Pak ya. Ya. Ini keputusan itu hanya milik Allah. Manusia nggak boleh ikut campur gitu. Karena yang paling mengetahui manusia adalah Allah. Yang paling sayang kepada manusia adalah Allah. Tadi kita sudah sebutkan di awal. Ya. Masya Allah, Pak ya. Makanya saya kadang sedih, Pak. Sedihnya di mana? Ya apalagi seperti kita yang belajar syariat gitu ya. Kalau saya kan jurusannya memang syariat, ya apa namanya, ketika kuliah dulu fakultas syariah namanya. Jadi di Al-Azhar itu ada fakultas syariah, ada fakultas bahasa, fakultas lughah kan, ada fakultas usuluddin, ada satu lagi tarbiyah. Nah, kalau syariah ya memang umumnya yang kita pelajari hukum-hukum gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir, Pak, ya kita berpikir khususnya ya seperti saya yang dari Indonesia gitu kan, ini yang saya pelajari ini untuk apa ya gitu, ngerti nggak, Pak? Ya saya hafal ketika bangku kuliah kan, bahkan sebelum masuk kuliah di pesantren saya hafal juga kan, saya hafal. Ini apalagi kadang-kadang teman-teman nanya gitu, yang dari negara lain gitu kan, ente nanti kalau udah pulang mau jadi apa gitu. Ya kalau kita hafal terkait dengan hukum ya minimal jadi apa, Pak? Kalau harusnya ya jadi qadhi gitu ya, atau apa namanya itu, hakim gitu kan, hakim, qadhi, hakim gitu. Cuma hakim yang sesuai dengan yang kita hafal ini mau dipakai di mana di Indonesia, Pak? Bahkan ada ustadz yang sudah doktor pingin kuliah hukum lagi gitu. Padahal dia sudah kuliah hukum apa? Ya ketika kuliah di fakultas syariah itu dia sudah belajar semua tentang hukum. Tapi pulang ke Indonesia harus apa, Pak? Harus belajar hukum lagi gitu. Ya, saya ada lihat tuh ada satu ustadz yang viral lah ya. Ya dikenal lah namanya. Ya, saya mau kuliah hukum lagi katanya. Gitu ya. Mau kuliah hukum lagi, Pak. Jadi intinya apa? Sedih kita, sedih. Makanya banyak muslimin hari ini nggak belajar fikih atau syariat atau hukum Islam. Tapi ada beberapa wilayah yang ya memang yang diterapkan adalah hukum Islam gitu ya, walaupun tidak sempurna. Maka mereka sudah terarah. Ya, kalau di kita ya nggak kepake lah. Makanya yang kepake di kita ya pengacara, hakim, ya termasuk kalau pengacara yang terkenal kan bukan pengacara muslim, Pak ya.
Pengacara yang terkenal siapa di Indonesia, Pak? Hah? Siapa, Pak? Hotman Paris. Itu belajar hukum apa dulu, Pak? Itu realita, Pak, realita. Dan itu harus menjadi apa? Pengetahuan gitu. Makanya di sini di kitab ini disebutkan sudah selayaknya seorang mukmin itu mengetahui bahwasanya menetapkan hukum di antara manusia adalah haknya Allah. Ya, haknya Allah semata, tidak boleh disertakan di dalamnya seorang pun dari makhluk. Ya, karena hukum yang terkait dengan hukuman Allah itu, Pak, dia linear gitu, linear nanti dengan keputusan akhirat. Makanya di antara para ulama menyebutkan kalau orang sudah dihukum di dunia dengan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Allah, maka gugur, Pak, gugur dosanya gitu. Jadi misalnya dia seorang peminum khamr tadi kan, diterapkan hukum yang sesuai dengan ketentuan Allah kepadanya, maka dosanya gugur. Kalau hukum buatan manusia gimana, Pak? Gugur nggak? Hukuman dari Allah. Kalau berani Bapak katakan gugur, wah, gawat lagi itu, Pak. Ya tentunya tidak. Karena apa? Itu bukan ketentuan Allah.